Halo pemirsa sekalian, jumpa lagi dengan saya Martin dalam Retro Kini Movie Review edisi kali ini. Dari pengamatan saya, film yang akan kita bahas kali ini, Sinden Gaib, dicerca oleh beberapa reviewer. Walaupun ada yang mengakui akting Sarah Fajira yang angkat nama berkat melantunkan Lati bersama Weird Genius, patut diacungi jempol. Untuk poin terakhir ini saya setuju banget. Terus kalau filmnya sendiri gimana? Nanti ya pemirsa, sabar dulu. Kita tinjau alur ceritanya dulu ya. Sinden Gaib sendiri terinspirasi dari kisah nyata yang dialami Ayu, protagonis utamanya di tahun 2010 silam. Spoiler alert buat mereka yang belum pernah menonton filmnya. Silakan tonton dulu filmnya bila tidak ingin diberi bocoran cerita dan endingnya dalam review saya ini ya. Sinden Gaib berfokus pada Ayu, seorang siswi SMA yang pada awalnya ditawari untuk ikut berpartisipasi dalam pembuatan film dokumenter yang membahas soal kesenian Turonggo Yakso yang asli Trenggalek. Bersama sahabatnya, Rara, Ayu kemudian diajak syuting oleh tim pembuat film dokumenter di Watu Kandang, area dekat sungai yang berpemandangan indah. Tim dokumenter ini dipimpin oleh Rendra. Rara dan Ayu yang memang pandai menari tradisional memamerkan kebolehan mereka di depan kamera. Namun setelah syuting, ada perubahan dalam diri Ayu. Dia kesurupan pas upacara bendera di sekolahnya. Ini memicu kesurupan massal yang menghebohkan di sekolahannya. Ayu juga sering dihantui sosok berpakaian tradisional setelahnya. Saat dia menghadiri latihan menari untuk menyambut panen raya, tiba-tiba ekspresinya berubah menjadi menakutkan dan tingkahnya jadi persis seperti sinden, lalu melantunkan tembang Jawa yang membuat bulu kuduk berdiri. Tentu saja ini membuat heboh mereka-mereka yang hadir di situ. Sosok yang dituakan di situ, Mbah Di, akhirnya turun tangan. Dari keterangan Mbah Di, terkuaklah bahwa ternyata Ayu ditempeli arwah sinden yang sudah berusia ratusan tahun, yaitu Sarinten. Penyebab dari Ayu ketempelan arwah Sarinten ini, karena salah seorang kru film dokumenter telah mengambil batu dari Watu Kandang secara sembunyi-sembunyi, padahal ini sebenarnya satu pantangan di area itu. Dicurigai bahwa orang yang melakukannya adalah Abidin, seorang kru film. Abidin sendiri menghilang entah kemana setelah kejadian itu dan tidak bisa dihubungi sama sekali. Pak Gito dan Bu Ajeng, kedua orang tua Ayu, jadi resah karena seringnya Ayu kerasukan arwah Sarinten dan bila itu terjadi, Ayu menyinden dan menari dengan ekspresi menakutkan. Mereka kemudian berusaha membawa Ayu ke banyak orang pintar atau dukun, namun sia-sia. Rupanya Mbah Sarinten ini bukan arwah sembarangan, sehingga para dukun itu tidak mampu mengusirnya dari tubuh Ayu. Mereka berdua akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa Abidin harus mengembalikan batu yang dicurinya, supaya Ayu bisa pulih seperti sedia kala. Tapi masalahnya Abidin menghilang dan tidak bisa ditemukan. Bu Ajeng akhirnya berinisiatif untuk memanggil Gaduh dan timnya, YouTuber yang biasa meliput hal-hal yang bersifat gaib, untuk meliput kerasukan yang dialami putrinya. Maksud dari Bu Ajeng, bila liputan Gaduh viral, barangkali ada yang bisa memberitahukan di mana Abidin berada, sehingga bisa diambil langkah-langkah berikutnya untuk membuat Ayu bisa terbebas dari Sarinten dan bisa menjalani kehidupan normalnya kembali. Ayu sendiri punya pacar, Aji, yang kuliah di luar Trenggalek. Aji merasa Ayu berubah sikap dan meminta ketegasan Ayu akan hubungan mereka. Ayu menjelaskan kondisinya sekarang yang ditempeli arwah Sarinten, dan ini membuatnya bimbang dan frustasi. Namun Aji punya cinta yang tulus buat Ayu, dan siap membantu apapun yang bisa dia bantu, serta mau menerima kondisi Ayu saat ini. Gaduh pun mendatangi keluarga Bu Ajeng bersama timnya, Genta dan Thea. Thea berperan sebagai kameramennya. Thea ini seorang gadis yang ambisius dan bernafsu memburu liputan yang menghebohkan dan bisa viral. Dia sering bersikap masa bodoh. Gaduh rada-rada kerepotan dengan sifatnya ini. Pak Gito dan Bu Ajeng menyediakan satu rumah lama yang kosong untuk ditinggali Gaduh beserta timnya selama mereka meliput tentang Ayu. Mereka juga sempat melakukan pengambilan gambar di Watu Kandang, tempat awal mula kejadian yang diduga menjadi penyebab Ayu kerasukan arwah Sarinten. Thea sendiri dari awal merasa bahwa kedatangan mereka untuk meliput tentang Ayu ini buang-buang waktu saja. Harusnya mereka mengejar hal lain yang lebih berbobot daripada ini. Tak disangka Thea mengalami gejala aneh. Diduga dia kerasukan juga. Usut punya usut, ternyata Thea diam-diam telah mengambil batu dari Watu Kandang, persis seperti yang telah dilakukan Abidin sebelumnya.
Batu lintang yang diambilnya ini menarik perhatiannya karena berkilau laksana emas yang menggodanya untuk memilikinya. Mbah Di kembali turun tangan untuk menangani masalah ini. Batu lintang yang ditemukan dalam barang-barang milik Thea kemudian dikembalikan beserta semacam seserahan untuk menyenangkan penghuni alam gaib Watu Kandang. Ayu pun bisa dilepaskan dari arwah Sarinten. Namun saat roh Ayu berada di alam gaib, dia bertemu dengan roh Thea yang sepertinya tersesat dan berada dalam cengkraman satu makhluk gaib berwujud gorila dengan mata merah. Ayu yang tidak tega akhirnya memutuskan untuk meminta bantuan Sarinten untuk menyelamatkan Thea. Tapi itu artinya Ayu mengizinkan arwah Sarinten untuk mendiami tubuhnya lagi, karena Sarinten sendiri punya ketertarikan pada Ayu dan menganggap Ayu sebagai cucu kesayangannya. Ayu pun setuju karena dia memang punya hati yang baik dan tulus dan ingin membantu Thea. Ayu kemudian kembali ke alam gaib untuk menemukan Thea dengan bantuan Sarinten. Thea berhasil ditemukannya dan Ayu menyuruhnya untuk mengikutinya. Namun di tengah jalan, Thea tiba-tiba bimbang, seolah kurang yakin untuk mengikuti Ayu. Ayu yang tidak bisa lama-lama berada di alam gaib, akhirnya terpaksa balik sendirian. Roh Thea tetap berada di alam gaib dan menjadi tawanan si makhluk berwujud gorila tersebut. Dia akhirnya dimasukkan ke satu rumah sakit jiwa, di mana ternyata ada Abidin juga di situ sebagai pasiennya. Di ending title, diselipkan cuplikan-cuplikan video Ayu asli dengan wajah Ayu dikaburkan, di mana Ayu tengah dirasuki Sarinten saat diwawancara. Suara Ayu terdengar tidak normal dan bikin merinding. Nah, pemirsa, secara pribadi, saya menyukai cerita yang disajikan dalam jagat alam gaib, Sinden Gaib ini. Karena endingnya yang berbeda dari film-film horor lainnya, di mana si jahat berhasil dikalahkan oleh si baik, yang sudah menjadi formula umum tidak hanya di genre horor saja. Di film ini, diceritakan akhirnya arwah Sarinten dan Ayu bisa hidup berdampingan, dan Ayu tetap bisa menjalani kehidupannya sendiri. Ini yang membedakannya dari film-film horor yang lain. Yang menonjol di sini memang akting Sarah Fajira yang memerankan Ayu, di mana Sarah tampil total di sini dengan ekspresi yang meyakinkan saat kesurupan Sarinten dan makhluk berwujud gorila yang merupakan seteru dari Sarinten. Adegan di mana dia kesurupan keduanya secara bergantian berhasil ditampilkan Sarah dengan oke dan menarik. Sarah seolah membuktikan bahwa dia tidak cuma oke dalam bernyanyi, tapi juga berakting. Fauzan Rizal, sutradara Sinden Gaib, mengawali karirnya sebagai sinematografer dan sering bekerja sama dengan Hanung Bramantyo. Dia angkat nama sebagai sutradara setelah menggarap Habibie dan Ainun yang rilis tahun 2012. Tidak heran, gambar-gambar yang tersaji dalam Sinden Gaib begitu indah dan berkelas. Walaupun jump scare yang disajikan menurut saya pribadi rada kebanyakan, namun film arahannya ini tetap masih layak tonton. Akting para aktornya juga masih oke, walaupun dalam beberapa bagian, karakter Rara yang diperankan oleh Lara Sardi masih agak kaku bahasa Jawanya. Menurut saya, di sisi akting, Sinden Gaib lumayan oke. Yang cukup disayangkan di sini menurut saya adalah setting alam gaibnya, di mana hanya dimunculkan satu karakter antagonis, yaitu si makhluk berwujud gorila, sehingga kesan singup dan serem di alam gaibnya masih kurang nendang. Kurang nakutin dan berkesan lah. Beda dengan yang pernah disajikan Kim Mustambul dalam Jai Langkung Sandekala, yang kesan creepy-nya lebih terasa dalam scene dunia alam gaibnya. Akibatnya scene klimaks di endingnya jadi kurang wah gitu. Padahal build up cerita dari awal sudah cukup menjanjikan sebetulnya. Sinden Gaib ini adalah horor pertama Fauzan Rizal yang sebelumnya lebih banyak menggarap drama. Dan menurut saya, dia cukup menjanjikan di genre ini. Data dari filmindonesia.or.id menunjukkan bahwa Sinden Gaib berhasil meraih 619.538 penonton dari peredarannya di bioskop kemarin. Ini jumlah yang cukup lumayan, walaupun mungkin kurang sesuai harapan Starvision selaku rumah produksinya. Tidak lama setelah film ini hilang dari peredarannya di bioskop, novelnya yang berjudul sama muncul. Jadi, rupanya pihak Starvision telah membeli copyright untuk memfilmkannya dari pengarang novelnya sebelum novelnya sendiri dirilis. Ini langkah yang cukup berani, mengingat belum ketahuan berapa eksemplar dari novelnya yang laku. Saat saya membeli novelnya, saya baru tahu bahwa tim yang mengarang bukunya adalah pecahan dari tim kisah Tanah Jawa yang salah satu bukunya, Pocong Gundul,
telah difilmkan oleh MD Pictures dan berhasil meraih 1.652.862 penonton tahun kemarin. Mungkin atas dasar inilah, Starvision berani memfilmkannya sebelum bukunya terbit, karena kesuksesan dari buku-buku kisah Tanah Jawa sebelumnya dan juga raihan penonton Pocong Gundul tadi. Ada beberapa perbedaan antara buku dan novel Sinden Gaib, pemirsa. Perbedaan ini cukup signifikan dan menurut saya, apa yang disajikan dalam novelnya lebih menarik, karena latar belakang Sarinten juga diceritakan lebih mendalam daripada di filmnya. Aslinya, menurut novelnya ada dua gadis yang kesurupan saat pembuatan film dokumenter, yaitu Ayu dan Keisa, yang berdomisili di Blitar. Jadi, sebenarnya ada 3 penari yang terlibat dalam syuting, yaitu Ayu, Rara, dan Keisa. Setelah Ayu dan Keisa kesurupan, Abidin mengembalikan batu lintang tak lama setelahnya. Dan setelah batu lintang dikembalikan ke tempatnya dengan ritual seperti yang digambarkan dalam film, Sarinten tetap tidak mau meninggalkan Ayu. Negosiasi lalu dilakukan oleh Mbah Di, dan Sarinten akhirnya mau meninggalkan jasad Ayu, tapi minta diperbolehkan menjenguknya sekali-sekali, karena dia punya rasa sayang terhadap Ayu yang ingin dia anggap sebagai cucunya sendiri ini. Kesurupan massal saat upacara bendera juga diceritakan dalam bukunya, dan Mbah Di bukanlah satu-satunya paranormal yang menangani masalah kesurupan Ayu. Ada Mbah Kardi, Mbah Darso, dan Eyang Kakung Ayu sendiri. Eyang Kakung Ayulah yang akhirnya bernegosiasi dengan Sarinten, sehingga akhirnya Sarinten setuju untuk tidak merasuki Ayu sewaktu-waktu, dan meminta izin Ayu dulu sebelum dia melakukannya. Ayu akhirnya bisa hidup berdampingan dengan Sarinten, berkeluarga dan punya anak tanpa tekanan dan rasa frustasi lagi. Latar belakang Sarinten juga diceritakan dalam bukunya. Sarinten adalah sinden dan penari yang sebetulnya punya paras yang cukup cantik, tapi kalah saingan dengan penari-penari yang lain. Sarinten diceritakan mencintai profesinya. Dia berusaha mencari dukun setempat untuk memasangkan susuk padanya, seperti yang dilakukan teman-teman seprofesinya. Tapi tidak ada dukun yang mau melakukannya karena mereka sudah terikat perjanjian dengan penari-penari yang lain. Penari-penari itu rela menjadi pelampiasan nafsu para dukun setempat itu dengan syarat permintaan Sarinten pada dukun-dukun itu tidak boleh dikabulkan. Sarinten akhirnya putus asa dan mengembara menyusuri sungai yang mengarah ke laut selatan. Saat dia memutuskan hendak bunuh diri dengan menceburkan dirinya ke sungai saking putus asanya, seorang wanita menghampirinya dan mengajaknya berbicara. Sarinten pun menceritakan semua masalahnya dengan penuh kesedihan. Si wanita tersebut menyarankan Sarinten untuk pergi saja langsung ke sang empunya ilmu pesugihan dan pengasihan yang dicarinya, dengan menyusuri sungai itu sampai ke laut selatan. Sarinten menurutinya dan akhirnya dengan segala lika-likunya berhasil menjumpai Nyi Roro Kidul sendiri. Nyi Roro Kidul bersimpati padanya dan berjanji akan memberinya ilmu yang dimintanya, asalkan Sarinten mau menjadi pelayannya. Sarinten menyetujuinya. Dengan bekal ilmu dari Nyi Roro Kidul tersebut, Sarinten akhirnya kembali ke desanya dan berhasil bersinar menyingkirkan saingan-saingannya yang dulu pernah menghinanya. Dia berhasil mendekati sosok paling berpengaruh di desanya, yaitu Pak Lurah, dan dengan bantuan dukun sakti yang dijadikan sekutunya, dia berhasil memenuhi ambisinya dan apa yang diinginkannya sebelumnya. Sayangnya dalam bukunya tidak diceritakan bagaimana Sarinten di akhir hayatnya di dunia, sampai akhirnya dia menjadi makhluk gaib penghuni area Watu Kandang di Trenggalek. Jadi rasa penasaran saya kurang terpenuhi. Namun ya gimana lagi? Wong ceritanya cuma berakhir di situ, pemirsa. Baiklah pemirsa, sengaja saya singgung soal bukunya di review saya ini, sehingga pemirsa sekalian tahu perbedaan antara film dan bukunya. Wajar saja bila cerita filmnya dibuat lebih dramatis dengan memunculkan karakter-karakter yang tidak ada dalam bukunya, seperti Gaduh, Genta, dan Thea, demi membuat cerita dalam filmnya lebih menarik, karena media baca dan media audiovisual sudah pasti berbeda. Gaduh dan Genta adalah tokoh nyata yang juga terlibat dalam pembuatan bukunya. Modifikasi lazim dilakukan karena kedua media ini punya segmen pasar yang berbeda. Menurut saya akan lebih menarik untuk mengikutkan kisah Sarinten sendiri dalam filmnya dan tidak terlalu berfokus pada Ayu. Tapi ya mungkin para filmmakernya punya pertimbangan sendiri yang tentunya berbeda dengan saya. Ya enggak? Jadi skor saya untuk Sinden Gaib
6,5/10. Walaupun dari segi cerita masih ada kekurangan, tapi akting Sarah Fajira top marko top di sini. Sarah berhasil membuktikan dirinya sebagai aktor yang menjanjikan, dan harapan saya pribadi, semoga aktingnya makin terasah dengan peran-peran yang lebih variatif di masa depan. Segini dulu dari saya ya pemirsa. Kita jumpa lagi di edisi berikutnya. Bye!